kepada para peserta yang sudah bergabung, ingatkan kembali kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan mengganti display nama sesuai format yaitu instansi garis bawah nama, karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan mengganti display nama sesuai format yaitu instansi garis bawah nama, karena acara akan segera dimulai. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan teknis dari operator kami. Selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta yang sudah bergabung. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan mengganti display nama sesuai format yaitu instansi garis bawah nama karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد، يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام. ودعائي كل عام ربي تقبلنا، يا ربي بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي، أنت للروح
الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك Selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta yang sudah bergabung. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan mengganti display nama sesuai format yaitu instansi garis bawah nama karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan mengganti display nama sesuai format yaitu instansi garis bawah nama karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malik dzil malakut. Al-jabbari dzil jabbarut. Allazi khalaqal hayata wal maut. Ikhtibaran 'alal imani was. As-salatu wassalamu ala sayyidil wujud wa habibil yakut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumin ba'dal maut amma ba'du. Segala puji kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dan bertemu pada acara kajian spesial Ramadan 1444 Hijriah dengan topik Kajian Hukum Pengelolaan Dana Sosial secara Produktif yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran berkolaborasi dengan Gamasis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya sebagai Master of Ceremony sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi yang indah ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Helza Novalita SHMH, dan terima kasih juga kepada Ketua Gamasis, Kang Regan, kakak-kakak Gamasis, serta teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh hadirin sekalian guna menjaga ketertiban sekaligus menjaga keamanan selama berlangsungnya acara. Tata tertib. 1. Peserta diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, peserta diwajibkan untuk mengganti display nama masing-masing dengan format instansi garis bawah nama. Ketiga, selama acara berlangsung, peserta diwajibkan untuk selalu mengaktifkan kamera dan hanya menyalakan mikrofon ketika telah dipersilahkan baik oleh MC maupun moderator. 4. Saat mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengirimkan melalui kolom chat menggunakan format yang telah ditentukan, yaitu instansi garis bawah nama, dan setelah dipersilahkan oleh moderator, boleh menyalakan mikrofon. 5. Selama acara berlangsung, peserta dimohon untuk selalu menjaga ketertiban dan diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Fakhril dan Teh Farel. Kepada Kang Fakhril dan Teh Farel, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipatkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 262. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Fafril dan Teh Farel. Semoga dengan bacaan Qur'annya pada pagi hari ini, insya Allah acara ini diberkahi dan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menyaksikan. Selanjutnya, telah hadir bersama kita pembicara hebat yang merupakan Ketua Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yaitu Ibu Dr. Helza Novalita, SHMH. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara. Dr. Helza Novalita, SHMH, adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 2009 hingga sekarang. Mata kuliah yang dibina adalah Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Teknologi, dan Hukum Persaingan Usaha di Fakultas Hukum. Lulus dari program sarjana tahun 1999 dan program magister Fakultas Hukum 2006 dari Universitas Padjadjaran. Kemudian lulus dari pendidikan Dokter Ilmu Hukum di Universitas Indonesia tahun 2017
dengan disertasi yang berjudul Saham Syariah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada saat ini, menjadi Ketua Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Hukum Unpad dan Koordinator Program International Undergraduate Program FH Unpad. Pengalaman dalam bidang ekonomi syariah sebagai tim ahli dalam penyusunan amandemen Undang-Undang Wakaf dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2019, Kepala Divisi Hukum Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2020, reviewer buku Dex BI Pengantar Hukum Ekonomi Syariah Strata S2 Ilmu Hukum 2020 yang diterbitkan oleh Dex BI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tim penyusun dan penulis buku yang diterbitkan oleh Dex BI yakni Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial dalam Islam tahun 2021, Pengakuan Sertifikasi Halal secara Internasional tahun 2021, serta Digitalisasi Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tahun 2022. Tenaga ahli Sejen Deputi Perundang-undangan DPR RI pada tahun 2008 sampai dengan 2009, serta menjadi staf kelembagaan Badan Wakaf Indonesia tahun 2008. Organisasi profesi saat ini sebagai pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia dalam bidang pengembangan wakaf dan zakat, dan pengurus Pusat Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia dalam bidang publikasi internasional. Berikut CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Agenda selanjutnya, kita akan memasuki sesi penyampaian materi acara kajian spesial Ramadan 1440 Hijriah yang mengusung topik kajian hukum pengelolaan dana sosial secara produktif, wakaf, regulasi, dan praktik. Maka dari itu, saya persilahkan kepada pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Helza untuk mengambil alih. Kepada Ibu Dr. Helza, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator Muhammad Lufi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Bu Terdengar, Helza. Ibu. Alhamdulillah. Ya, nanti mangga ya bahan-bahan saya boleh di-share di forum chatting biar nanti peserta bisa membaca juga. Ya, nggak apa-apa moderator ya ini sendiri aja, share sendiri ya supaya bisa menyesuaikan. Ya, coba share ya. Terlihat? Terlihat, Ibu. Oke ya. Terima kasih atas kehadiran peserta semua. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat ya seluruh panitia dari Himpunan Mahasiswa Gamasix FH Unpad. Kemudian yang saya lihat tadi juga yang terhormat rekan-rekan dari dosen Fakultas Hukum Unpad yang sudah hadir. Tadi ada Ibu Devi, ada Ibu Orin ya. Maaf kalau saya terlewat ya. Juga banyak juga ada peserta dari luar. Tadi saya lihat ada Pak Rahmadi dari APHISI ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu-satu mungkin terlewat. Dan juga tadi saya lihat ada mantan dari alumni Gamasis ya, ada Kang Nuh tuh ya. Silakan itu dimutkan lagi di waiting room masih ada yang lagi. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah bekerja sama dengan Gamasis FH Unpad. Ini Gamasis memang ini ya unit kegiatan paling tua ya di Fakultas Hukum Unpad. Alhamdulillah ya sampai sekarang masih eksis. Semoga terus berkibar bermanfaat untuk umat ya, terutama untuk di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Izinkanlah saya Helza Novalita hari ini ingin berbagi sharing ilmu, kita juga sharing pengalaman bagaimana tentang pengelolaan wakaf secara produktif, regulasi dan praktek. Insya Allah nanti bahan ini akan di-share oleh panitia ke forum chat supaya bisa di-share ilmunya. Bapak Ibu semua, adik-adik dan rekan-rekan dari Gamasis dan juga rekan-rekan dari peserta lainnya. Izinkan saya memulai untuk presentasi saya. Apakah terlihat? Oke. Bagaimana kita ketahui ya bahwa wakaf selama ini masih sering terdengar bersifat sangat tradisional di lingkungan kita gitu ya. Mungkin karena masih kurang sosialisasi, masih berpikir wakaf itu hanya untuk kepentingan ibadah ritual semata, misalnya hanya untuk menentukan pembangunan masjid seperti itu ya, atau hanya untuk makam seperti itu.
Jadi masih banyak pemikiran-pemikiran kita yang masih sedemikian rupa. Walaupun sebenarnya wakaf ini sebenarnya memiliki dimensi yang sangat luas ya, tidak hanya sekedar untuk kepentingan ibadah eh, maksudnya semata, tapi juga ibadah muamalah ya, merupakan salah satu tujuan wakaf bisa kita kembangkan. Nah, kita tahu bahwa inti ajaran dari wakaf ini adalah sebenarnya adalah menghendaki wakaf itu tidak diam sebenarnya, tapi dia produktif. Karena semakin produktif wakaf, maka manfaatnya akan juga semakin besar. Nah, sebenarnya ini kita melihat dari filosofis ya. Nah, ini yang saya cek ya. Saya langsung saja tadi apa Kori dan Korea sudah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersentuhan dengan wakaf. Nah, tapi saya langsung saja ke poin yang kaitannya dengan wakaf produktif ya. Jadi kaitan wakaf produktif ini sebenarnya kalau kita melirik pada salah satu hadis ya riwayat Muslim, saya bacakan saja karena ini penting sekali sebagai dasar dari konsep wakaf produktif. Ini juga kita sambil sharing belajar juga. Jadi dikatakan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Saya belum pernah mendapatkan harta sebaik ini. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Terus Rasulullah menjawab, "Bila kamu suka, kamu tahan pokoknya. Kamu tahan pokoknya tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya." Ya. Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Nah, ini ya menarik ya. Ini juga nanti masuk ke konsep undang-undang kita di pasal 44 bahwa wakaf itu abadi. Ya, ini sebenarnya landasnya dari sini juga. Berkata Ibnu Umar, Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa dan tidak dilarang menguasai tanah itu, pengurusnya, makan hasilnya dengan cara yang sepantasnya, yang sepatutnya. Nah, di sini sebenarnya sudah menunjukkan ya bahwa wakaf itu ada dua prinsip nih, saya lanjutkannya. Dari hadis itu ada dua prinsip wakaf. Yang pertama, takbidul asli, prinsip keabadian. Tahanlah tadi ya, kata hadis tadi ya, kata Rasul, tahanlah, dan kemudian tasbisul manfaat. Dan manfaatnya itulah yang dibagikan. Jadi zakat berbeda dengan wakaf ya. Jadi dalam Islam kita mengenal ada commercial finance dan ada social finance. Zakat dan wakaf merupakan bagian dari social finance dalam Islam. Nah, perbedaan zakat dan wakaf itu, kalau zakat yang dibagi itu adalah langsung automatically kalau sudah dibagikan kepada penerima zakat itu menjadi milik dia. Tapi kalau wakaf tidak. Wakaf tidak terjadi peralihan kepemilikan. Yang dibagikan adalah manfaatnya. Nah, itu ya perlu kita catat dan antara wakaf dan zakat. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari wakaf produktif ya? Supaya kita tidak salah menekankan tujuan. Tujuan fokus utama dari pengelolaan wakaf secara produktif adalah bagaimana memberikan manfaat yang maksimal. Jadi wakaf produktif itu sebenarnya bukan sekedar kita ingin memperoleh kegiatan ekonominya semata-mata, tapi tujuan akhirnya apa? Adalah untuk kepentingan penerima manfaat wakaf. Nazir itu hanyalah untuk perantaranya, ya. Jadi tetap harus ditekankan, tujuan utama wakaf produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau untuk penerima wakaf. Walaupun nanti memang nazir juga dapat bagian ya, boleh dalam undang-undang kita. Nah, ini sebagai pengenalan saja, nanti di-share saja ya, terlalu panjang. Ini beberapa peraturan yang terkait tentang wakaf, walaupun wakaf ini nanti luas ya regulasinya, karena nanti kita mengenal ada wakaf hak cipta. Ketika kita berbicara wakaf hak cipta, kita juga harus membaca undang-undang tentang hak cipta. Misalnya tentang paten, tentang merek, ya, jadi berkolaborasi. Kemudian ini juga ya, saya tunjukkan saja. Tapi yang paling penting, undang-undangnya harus ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, gitu ya, itu yang utama. Dan ada PP-nya. Nah, ini sekali yang nanti. Tentu saja nanti kalau kaitannya dengan benda wakaf yang terkait, misalnya tentang tadi saya katakan hak cipta, itu ketika kita akan berkolaborasi juga harus membaca undang-undang tentang hak cipta. Itu menarik sekali ya, kita bisa mewakafkan hak cipta. Ini menarik ya, mungkin suatu nanti kita akan bisa bicarakan lebih lanjut seperti apa sih
wakaf paten, gitu ya, atau hak cipta yang lainnya. Ini juga peraturan-peraturan ini silakan nanti share aja bahannya ya. Nah, oke, kita mulai dari pembahasan. Karena kita berbicara dari sisi regulasi, mungkin para rekan peserta semua sering mendengar kajian di ustadz atau apa ya yang biasanya mengkaji dari sisi Al-Qur'an ya dari hadis, mangga. Nah, di sini hari ini kita khusus dari sisi bagaimana regulasinya ya. Walaupun memang definisi undang-undang wakaf ini sendiri saya lihat sudah mengacu dari beberapa mazhab tentang wakaf ya. Kita lihat di sini Undang-Undang Nomor 41 2004 itu dikatakan apa sih wakaf itu? Nah, mungkin yang udah lain udah sering mendengar tapi tidak apa saya ulang kembali. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Nah, ini kita lihat ya bahwa undang-undang kita ini tidak terlepas dari sistem syariah. Jadi pengelolaan wakaf pun ini diselaraskan dengan prinsip Islam. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini saya masih ini dulu ya, belum masih harus menjelaskan dulu yang poin-poin utamanya ya. Nanti kita bagaimana sih memproduktifkannya. Nah, kita lihat lagi apa sih fungsi wakaf disebutkan di pasal 5 mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah maupun untuk kepentingan kesejahteraan umum. Di pasal 22-nya itu lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi dikatakan bisa untuk sarana kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, kemajuan peningkatan ekonomi umat, maupun kemajuan kesejahteraan umum lainnya. Berarti nanti kita akan lihat ya, dari poin-poin ini banyak sekali ranah-ranah yang bisa dimasukin oleh wakaf. Berbeda dengan zakat ya, kalau zakat kan sudah jelas sekali, zakatnya sudah saklek ya. Tapi kalau wakaf ini dimungkinkan juga untuk kepentingan umum, panjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan prinsip syariah. Nah, kalau kita lihat dulu di undang-undang itu ada 6 unsur wakaf, ada nazir, ada wakif, ada nazir, ada harta benda wakaf, ada ikrar wakaf, ada peruntukan dan ada jangka waktu. Ya. Nanti ini hal-hal dasar yang mungkin perlu saya sampaikan dulu. Nah, terkait dengan wakif ya. Wakif itu siapa sih? Wakif adalah pihak yang mewakafkan hartanya. Ini bisa perorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum. Nah, nanti menarik ya, perusahaan pun bisa mewakafkan benda miliknya. Sebagai contoh, di beberapa perusahaan di Indonesia itu mereka mewakafkan saham. Menarik sekali ya. Jadi mereka mencari keuntungan, tapi satu sisi mereka juga menyisihkan keuntungan mereka untuk berkolaborasi dengan program CSR mereka. Nah, jadi dikemas seperti itu. Dan saya perhatikan beberapa perusahaan Indonesia sudah mulai banyak tuh yang mulai untuk berwakaf saham. Termasuk yang paling bagus juga manajemen wakaf itu kalau Anda mau lihat tuh ada di contoh manajemen corporate ada di Waris Limited Corporation Singapura sama di Malaysia ya. Jadi sekarang tuh wakaf itu benar-benar sudah dibingkai dalam manajemen yang profesional. Jadi mungkin kita akan lihat bagaimana wakaf bisa di-maintain ya, berkolaborasi dengan corporate. Ini menarik sekali. Dalam kajian hukum ekonomi ini menarik ya. Jadi oh, seperti apa sih prinsip wakaf nanti di manajemen dengan manajemen corporate? Ini malah kan sudah dilaksanakan loh. Bahkan Singapura ya mungkin kita perhatikan negara minoritas Islam, tapi manajemen corporate wakafnya sangat bagus. Silakan Anda googling nanti ya, Waris Limited Corporation, Singapura itu 100% sahamnya adalah saham wakaf. Mereka adalah perusahaan yang mengelola harta wakaf dari majelis agama mereka. Mereka membuat beberapa core bisnis mereka adalah properti. Properti itu kalau nanti Anda ke Cengiro di Johor Singapura itu banyak ada beberapa apartemen wakaf ya. Itu wakaf yang disewakan. Jadi menarik sekali. Belum lagi ada lagi perusahaan corporation Johor Malaysia. Di situ perusahaannya mewakafkan 30% saham mereka. Nih, siapa tahu nanti Anda tertarik ya, nanti bikin perusahaan. Ini akan menjadi konsep social entrepreneurship. Kita mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi kita juga ada niat gitu loh. Karena kalau kita untung, kita juga ingin berbagi, seperti itu. Ini suatu konsep yang sangat yang sangat dianjurkan dalam Islam ya. Dan itu ternyata sudah diterapkan loh. Diterapkan di beberapa corporate di dunia bahkan ya, nanti kita akan lihat. Apakah di Indonesia seperti apa? Apakah sudah ada di Indonesia corporate wakaf ya? Oke.
sebelum ke sana, kita tentu saja kaitan untuk mengelola wakaf secara produktif yang paling utama itu adalah nazir. Nazir ini sangat dibutuhkan nazir yang profesional. Dalam undang-undang wakaf, nazir itu adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Bisa perseorangan, bisa organisasi, bisa ada badan hukum. Tapi nanti untuk spesifikasi wakaf apa, itu ada peraturan ya. Seperti wakaf uang, wakaf saham, itu hanya bisa nazir yang berbadan hukum. Jadi nazir perseorangan nggak bisa. Ada syarat ya, ada syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin mengelola wakaf uang, wakaf saham, maupun wakaf-wakaf produk yang sifatnya sudah berharga. Karena itu dibutuhkan kemampuan secara analisis ekonomi. Nanti nazir juga harus terdaftar di BWI. Ketika kita ingin menjadi nazir penerima wakaf uang, itu juga harus dapat izin dulu, ada lisensi dari BWI-nya, karena harus dites terlebih dahulu ya. Kemudian, jadi wakaf itu memang sudah masuk ranah profesional ya. Kemudian kita lihat lagi, nah nazir tadi saya katakan bisa perseorangan. Kalau perseorangan ini biasanya nazir masjid ya, karena pengurus masjid juga nazir gitu. Mungkin tapi jangan salah ya, saya perhatikan banyak manajemen masjid juga sangat bagus, seperti contoh Masjid DT. Itu menarik sekali ya, mereka punya manajemen wakaf sendiri, sehingga kegiatan masjid mereka tuh hidup. Kedua, saya lihat manajemen Masjid Jogokarian misalnya, itu sebenarnya bisa jadi contoh. Mereka sangat bermanfaat untuk umat karena mereka juga punya dana abadi dari pengelolaan wakaf secara produktif. Nah, ini seandainya bisa jadi contoh untuk lingkungan kita ya. Kita bisa memaintain bagaimana masjid ini bisa berkontribusi juga untuk umat, termasuk kontribusi untuk ekonomi. Kemudian, nah lanjut saja ya, harta benda wakaf. Ini menarik ya, di Undang-Undang Wakaf itu harta benda wakaf itu luas sekali. Bisa harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Memang secara umum kita biasanya yang kita pelajari hanya harta benda wakaf yang berupa tanah. Tapi dalam Undang-Undang 16 pasal 16 Undang-Undang Wakaf ini termasuk juga selain benda tidak bergerak ya, baik tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah maupun yang belum terdaftar, termasuk tanaman yang benda lainnya yang berkaitan dengan tanah, milik, atau atas satuan rumah susun ya. Nah, ini kebetulan kami sedang menyusun tentang wakaf rusunawa ya. Kemudian dan hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan undangan yang berlaku termasuk benda bergerak lainnya. Asalkan sesuai dengan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi sebenarnya membuka peluang yang sangat luas ya. Nah, kita lihat lagi intinya di sini. Nah, ini ya, untuk benda bergerak apa saja yang bisa diwakafkan? Misalnya kita nggak punya lahan yang bisa diwakafkan, kita bisa wakaf uang ya. Ada logam mulia ya. Surat berharga, ini masuk surat berharga ya. Kita kan sekarang mengenal ada saham ya, dan juga ada sukuk ya, kopling sukuk. Kemudian kita juga kendaraan, hak atas intelektual, paten ya, trademark. Bagaimana itu cara mewakafkannya? Hak sewa termasuk dan nah ini juga memperluas juga ya. Benda bergerak lainnya juga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Jadi sebenarnya undang-undang kita ini juga sangat menggandeng Islam. Ya, saya perhatikan undang wakaf ini juga sangat menggandeng hukum Islam. Jadi ini sudah cukuplah untuk fikihnya kita gitu ya. Dan peraturan perundangan yang berlaku. Karena dia sudah mencantumkan dalam normanya demikian. Selanjutnya, nih kita lihat. Ada syarat ya, harta benda wakaf itu seorang wakif yang ingin mewakafkan hartanya itu harus jelas dulu harta benda wakafnya. Pertama benar-benar dia kuasain. Kalau seandainya misalnya dia memiliki tanah itu merupakan tanah warisan, nggak bisa dia tiba-tiba wakafkan sendiri. Harus kesepakatan bersama dari pemilik tanah. Banyak kasus ya terjadi di lapangan dia ada yang mewakafkan tanah, kebetulan tanah itu tanah waris, ada salah satu ahli waris itu ternyata tidak setuju. Ternyata itu sudah terjadi akad wakaf, akhirnya itu dibatalkan. Jadi nazir juga jangan langsung menerima, harus cek dulu. Karena jangan sampai nanti terjadi masalah di ke depan. Jangan sampai misalnya kita sudah mempersiapkan dana untuk memproduksi tanah tersebut, tiba-tiba digugat ada masalah. Jadi perhatikan dulu apakah tanah itu benar-benar milik sah si wakif secara pribadi atau kalau memang dia milik tanah waris misalnya, maka harus ada kesepakatan bersama, gitu ya. Dan bukan dalam tanah bukan dalam barang yang disengketakan.
Kemudian bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa maupun tidak sedang dijaminkan. Jadi seorang nazir pun harus paham hukum ya. Jadi jangan sampai untuk mengembangkan wakaf secara produktif, nazir itu harus memulai hukum. Kenapa? Karena ini penting. Penting jangan sampai nanti kita sudah menerima wakaf, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Terus juga ternyata di belakang tanah ini wakaf ini ternyata ada pihak ahli waris yang belum setuju ya. Kemarin saya ikut juga Zoom meeting dengan Synergy Foundation, bagus sekali ya mereka tidak semata-mata mereka setiap menerima tanah wakaf itu tidak langsung terima, katanya saya cek dulu apakah bagaimana status tanahnya, yang kedua bagaimana kemampuan nazir untuk mengelola, karena nazir itu punya amanah ya untuk mengembangkan tanah wakaf misalnya atau benda wakaf lainnya. Tadi sudah disebutkan jenis harta benda wakaf, bisa benda bergerak, bisa benda tidak bergerak. Nah ini yang lagi menarik ya tentang wakaf uang. Sekarang pun dimungkinkan wakaf uang secara digital ya, karena mengingat perkembangan digitalisasi ekonomi. Tapi kita perlu bedakan ya, karena di praktek sering tidak dibedakan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kalau maaf nih, kalau wakaf uang berarti objeknya uang, ya. Jadi kalau objeknya uang, peraturan wakafnya bahwa uang itu harus menjadi modal, tidak langsung dibagikan. Misalnya ada nih, saya berwakaf uang 10 juta misalnya, tidak otomatis uang itu dibagi, tapi akad saya wakaf uang. Berarti uang itu harus diputar dulu sebagai modal usaha. Nah, dari usaha inilah hasilnya itu yang dibagikan kepada mauquf alai. Misalnya saya berwakaf uang 10 juta dengan akad saya, tolong nanti uang ini diproduktifkan, nanti dari keuntungan pengelolaan wakaf uang ini saya donasikan untuk beasiswa anak-anak Gamasis misalnya seperti itu, yang berprestasi ya. Jadi nazir mengelola wakaf uang itu, menginvestasikan wakaf uang itu. Nah, seperti itu kalau wakaf uang. Sementara dan ingat ya, wakaf uang ini harus bersifat produktif, gitu ya, harus produktif. Sementara kalau wakaf melalui uang, berarti objeknya bukan uang, tapi dia ada program, misalnya wakaf melalui uang yang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif. Investasi wakaf tidak terikat pada satu jenis investasi, tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, sesuai syariah, serta peraturan perundang-undangan. Jadi intinya ya, kalau investasi wakaf melalui uang, terikat pada satu jenis investasi yang dikehendaki wakif. Biasanya ini nazir juga bisa ya, misalnya akan didirikan masjid misalnya, atau akan ada pembebasan lahan, tanah, ya wakaf. Silakan yang ingin berwakaf melalui uang. Nah, sebenarnya itu adalah wakaf melalui uang, bukan uangnya itu digunakan untuk menjadi bersama-sama kita untuk membeli tanah itu ya. Tanah itu akan menjadi wakaf. Jadi sebenarnya beda ya, kalau wakaf melalui itu ada program biasanya yang satu kegiatan yang ditawarkan nazir kepada wakif ya. Jadi kalau wakaf uang modal usaha, tapi kalau wakaf melalui uang ini khusus ada suatu program yang sudah ditawarkan oleh nazir. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini tadi sudah ya, lewat lagi, mohon maaf. Ini ya. Nah, ketika kita ingin berbicara wakaf produktif, tentu saja agak sulit ya kalau nazir berdiri sendiri. Biasa nazir ini bermitra. Nah, bagaimana caranya nazir bermitra dengan pihak ketiga? Tadi sudah saya katakan bahwa nazir ini menerima amanah pengelolaan harta benda wakaf. Tapi nazir ini bukan pemilik ya, dia penerima amanah. Nazir ini sebenarnya juga jika nazir ini juga ada ketentuannya ya, ketentuan tadi ada nazir perseorangan, ada nazir organisasi seperti organisasi Muhammadiyah, NU. Ya Muhammadiyah termasuk salah satu nazir wakaf yang sangat bagus saya lihat ya. Karena saya pernah mengunjungi beberapa tempat wakaf Muhammadiyah itu mereka terutama wakaf yang dikelola melalui manajemen rumah sakit. Itu bagus sekali ya. Kemudian ada ada nazir badan hukum ya. Seperti yayasan misalnya situ. Yayasan biasanya yang paling utama ditetapkan itu. Kemudian memang terakhir ada Undang-Undang P2PSK itu dikatakan bahwa LKS Syariah itu bisa menjadi nazir. Tapi tentu saja ini harus disinkronkan dengan peraturan Undang-Undang Wakaf ya. Itu peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Kemudian tentu saja nazir punya amanah ya, punya amanah untuk melakukan pengadministrasian, untuk mengembangkan. Nah, itu saya katakan ya, peran nazir sangat
peran nazir sangat utama dalam mengembangkan wakaf dan berdasar penelitian sangat dibutuhkan nazir yang benar-benar dapat dipercaya. Biasanya semakin orang percaya pada nazir, maka wakaf itu akan semakin banyak orang berwakaf melalui nazir tersebut. Jadi faktor trust, ya. Bagaimana cara menentukan faktor pada nazir? Antara lain ya tentu saja nazir juga selain profesional, dia juga harus mampu memberikan laporan-laporan yang transparan dan distribusi yang jelas. Biasanya dan tentu saja ini membutuhkan manajemen yang profesional ya. Tapi saya lihat ada banyak yang nazir yang bagus seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, Sinergi Foundation ya, mereka benar-benar mengikuti pola-pola yang diharapkan ya, karena ini dana-dana umat yang butuh kepercayaan untuk dikelola. Kemudian, nah ini beberapa prinsip wakaf produktif yang kita lihat dari Undang-Undang Wakaf. Jadi kalau saya perhatikan bagaimana memproduktifkan aset wakaf, paling penting itu poin pasal 42 dan pasal 43 guideline-nya ya. Pada pasal 42 itu mengamanatkan nazir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Maka di sini sangat dibutuhkan nazir yang profesional, ya, nazir yang amanah, nazir yang trust ya. Kemudian bagaimana ngelolanya? Dibatasi pasal 43. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ini sangat masuk ke ekonomi syariah. Jadi seperti tadi ya, wakaf uang, ketika saya berwakaf uang, itu nazir diberi kebebasan untuk menginvestasikannya. Tapi jenis investasinya harus sesuai prinsip syariah. Misalnya dia mau berinvestasi ke saham-saham, pasar modal, maka harus saham syariah. Ya, itu ada listnya ya. Atau misalnya nazir ingin mengembangkan wakaf uangnya ini melalui pengelolaan hotel misalnya. Maka hotelnya harus hotel yang memiliki prinsip syariah. Karena ini adalah amanat pasal 43. Termasuk misalnya perjanjiannya, termasuk penggunaan bank-banknya. Ya sekarang kan kalau untuk LKS wakaf uang kan memang syariah. Karena kenapa? Karena ini kaitannya dengan ketentuan amanat undang-undang ya. Jadi memang juga all in ya. Jadi ketika kita mau memproduktifkan aset wakaf, maka itu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi sebenarnya belajar wakaf itu payung ya, automatically kalau kita belajar wakaf produktif, automatically kita harus belajar investasi secara syariah. Karena pengelolaannya harus demikian. Nah, tentu saja ini saya hanya menyampaikan irahnya saja dulu ya. Kalau terkait dengan bagaimana tanggung jawab nazir, memang nazar ini agak berat ya tanggung jawabnya. Kenapa? Karena dia harus menjaga, mengamankan ya. Karena uniknya kan aset wakaf itu kan dia tetap harus terjaga keabadiannya. Jadi nanti memang kalau ketika dia ingin mengaktifkan aset wakaf, dia harus juga mengutamakan kehati-hatian. Karena itu dana umat ya, dan kemudian memang prinsip wakaf itu kan harus abadi. Tapi satu sisi dia harus untung, walaupun mungkin memang namanya bisnis ya, bisa saja nanti rugi gitu. Tapi setidaknya nazir harus membuat mitigasi yang baik. Karena di sini ya diperlukan nazir yang juga memahami prinsip bisnis yang baik. Selain juga dia harus amanah ya. Tentu saja yang kedua controlling, pengawasan. Nah, kalau di Undang-Undang Wakaf itu ada Badan Wakaf Indonesia ya, termasuk juga yang menjadi pihak pengawas, maupun sebenarnya ada dua ya. Kalau saya mempelajari ketika saya berkunjung ke Darut Tauhid, mereka juga punya manajemen internal juga untuk pengawasan. Jadi mereka internal perusahaannya mereka juga ada pengawasan maupun pengawasan berdasarkan undang-undang ya. Termasuk nanti pengawasannya nanti juga terkait dengan aset apa yang mereka produktifkan. Nah, ini yang paling penting nih. Prinsipnya seperti apa sih ketika kita ingin mengelola secara produktif? Ini beberapa prinsip yang harus kita pegang. Pertama tadi sesuai undang-undang harus dikelola sesuai prinsip syariah. Jadi kalau misalnya tadi mau investasi wakaf uang misalnya melalui pasar modal syariah, maka dia harus memilih saham-saham syariah. Atau misalnya ingin menggandeng wakaf tanah dengan investor mendirikan bangunan, misalnya bangunan komersil misalnya, maka perjanjian akad-akadnya itu juga syariah. Itu konsekuensinya ya. Karena ada contoh misalnya beberapa tanah wakaf yang diproduktifkan, mereka bekerja sama dengan investor, mendirikan perusahaan, mendirikan kantoran. Seperti contoh di perkantoran di Kuningan ya, seperti itu ada gedung Raudhah ya, itu tanah wakaf. Di atasnya itu didirikan gedung perkantoran, disewakan dengan sistem BOT ya. Kemudian dari hasil pengelolaan penyewaan itu, pengelolaan kerjasama nazir dengan investor,
itu hasilnya disalurkan untuk wakaf alainya. Kebetulan waktu itu wakil tanahnya mengatakan bahwa ini saya wakafkan tanah saya, tapi tolong hasilnya untuk biaya pendidikan sekolah anak di sampingnya. Kebetulan pas saya ke sana ya, ada sekolah yang memang dibiayain dari hasil pengelolaan tanah tersebut. Menarik sekali ya, itu berdampingan. Jadi terlihat biasanya ini kalau terlihat langsung seperti ini biasanya nazir wakif ya itu apa akan terdorong untuk berwakaf karena dia melihat melihat langsung distribusi itu nyata. Kemudian instrumen pengelolaan wakaf tentu saja kita tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi compliance syariahnya harus masuk dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang yang ada di Indonesia. Ya, jadi bersesuaian ya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan wakaf produk Indonesia itu satu sisi kita juga juga mentaati compliance syariahnya, tapi kita juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Kemudian pengelolaannya harus berorientasi pada hasil dan keamanan. Nah ini ya. Tapi ingat ya, tujuan utama dari wakaf produk adalah paling utama adalah bagaimana meningkatkan manfaatnya untuk penerima wakaf. Itu tetap yang paling utama, bukan hanya produktifnya. Jangan terlewatkan seperti itu. Ada yang berpikir hanya produktif, tapi distribusinya tidak terlihat. Nah ini menyalahi prinsip wakaf produktif. Kemudian yang keempat, tentu saja nih harus dalam praktek ini ada penjaminan secara supaya harta benda wakaf itu kalau tidak ada resiko setidaknya dia ada persiapan. Walaupun mungkin ini tergantung ya bagaimana jenis benda wakafnya. Kemudian, nah di undang-undang kita itu dimungkinkan ya bahwa nazir dapat menerima 10% dari hasil bersih. Dari hasil bersih, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahkan kalau di Mesir ya saya dengar profesi nazir itu sangat keren ya, setingkat manajer investasi seperti itu. Karena makanya di Mesir itu sangat sangat berkembang wakafnya, karena di situ juga pengelola-pengelolanya juga harus accountable ya nazir-nazirnya, karena mereka harus mengelola dana umat, tapi memang mereka juga dapat fee dari situ ya. Tapi tentu dengan ketentuan yang dibatasi juga ya, ada syarat-syarat yang ketat, karena itu merupakan dana umat. Kemudian nih, tidak ada perubahan peruntukan harta benda wakaf. Jadi tidak boleh juga kita mengubah peruntukan benda wakaf kecuali dengan izin ya, ada peraturannya. Tiba-tiba nazir mengubah peruntukan tanah wakaf seperti apa gitu. Itu bisa secara hukum itu bisa dikenakan sanksi. Kemudian nah, nazir juga tidak abadi juga ya, nazir juga bisa diganti. Misalnya kalau seandainya misalnya nazir individunya meninggal atau wafat ya, kemudian atau nazir organisasi atau badan hukumnya misalnya dibubarkan ya, atau juga jika nazirnya itu ternyata melanggar ya, melanggar ketentuan pengelolaan wakaf maupun ketentuan dapat dijadi sanksi maupun termasuk sanksi pidana. Jadi ketentuan undang wakaf kita juga sudah mengcover semua ini ya. Oke, nah ini langsung saja bagaimana nih mitra kerjasama nazir dan perusahaan. Nih, perusahaan posisinya ya, pertama perusahaan itu bisa sebagai wakif. Sebagai contoh misalnya perusahaan bisa mewakafkan sahamnya. Sebagai contoh nih saya perhatikan ya di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan wakaf saham. Yaitu ada PT Solusi Lintas Negeri ini ya, ada PT Diva Mitra Sinergi. Ini rata-rata mereka mewakafkan melalui Nazir Global Wakaf Corporation. Kemudian ada PT Sport Indonesia Sejahtera. Dia juga wakafkan 10% ya, termasuk ada PT Harmony Land Group dan PT Sahabat Langit. Biasanya mereka ini membuat wakaf saham itu berkaitan dengan program CSR mereka, ya. Ini juga tadi yang kedua perusahaan itu juga bisa sebagai mitra nazir, ya. Bisa misalnya tadi saya katakan misalnya nazir mau mengembangkan tanah wakafnya supaya produktif, tapi dia kekurangan dana. Maka dia bisa bekerja sama dengan investor misalnya di situ ya. Tapi tanahnya tidak beralih, tapi diproduktifkan. Seperti contoh tadi misalnya tanah wakaf didirikan gedungan komersial building, seperti contoh di daerah Kuningan, saya lihat di situ ya. Di situ, tapi keuntungannya itu dibagi hasil ya, dari hasil keuntungan itu tanahnya tetap tanah wakaf ya. Nah itu ada sistem BOT, ada sewa sekitar 30 tahun ya perjanjian mereka, nanti ada bagi hasil. Nah bagi hasil dari nazir itulah yang dia salurkan untuk wakaf alai. Sebetulnya itu wakaf alainya adalah untuk pendidikan anak-anak sekolah yang ada di samping gedung tersebut ya. Itu sesuai amanat wakif. Kemudian, nah ini contohnya tadi sudah saya jelaskan, sudah sampaikan ya.
Nanti saya akan ada contoh gedungnya. Nah, bisa juga nazir bekerja sama dengan LKS untuk pengelolaan wakaf uang. Dan memang betul, kalau memang di Undang-Undang Wakaf, untuk pengelolaan wakaf uang itu memang melalui LKS. Walaupun nazir juga boleh ya secara langsung, tapi ada syaratnya. Dan undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 4 2023 itu ada hal baru ya. Ternyata LKS bisa langsung menjadi nazir wakaf uang. Tapi tentu saja peraturan itu harus sinergikan kembali dulu ya dengan undang wakaf supaya matching gitu ya. Supaya harmonis antara ketentuan undang wakaf dengan undang-undang 4 tahun 2023. Tapi sebenarnya itu sangat menarik juga ya. Jadi nanti nazir dari LKS ini bisa bersinergi dengan nazir-nazir wakaf-wakaf yang tidak produktif karena dia kekurangan dana. Jadi mereka bisa bermitra. Jadi antar nazir itu pun bisa bermitra akan mengembangkan wakaf secara produktif. Yang satunya nazir sebagai fundraising-nya misalnya, yang satu menyediakan tanah wakafnya misalnya seperti itu. Nanti diproduktifkan bersama. Nah, ini contoh ada sekarang tuh terakhir yang saya lihat di September 2022 ada sekitar 33 bank syariah yang menjadi terdaftar sebagai LKS terima wakaf uang. Ya, ini silakan nanti. Ini saya ambil dari webnya BWI ya. Ada 33 bank syariah. Nah, ini bagaimana perusahaan? Ini saya ambil juga beberapa contoh pengelolaan wakaf melalui perusahaan. Ada Nur Wakaf di Dubai. Ini kerjasama ya, ada yayasan menangkan sahamnya sekitar 40% nggak salah. Dengan Nur Investment ya, mereka juga ada 60% membangun suatu perusahaan. Nah, nanti yayasan ini adalah dana yang dia tanamkan di perusahaan itu adalah dana wakaf. Kemudian ada Wakaf Hamdat Pakistan. Ini adalah perusahaan di Pakistan yang sangat berkembang saat itu, sangat maju. Justru dia wakaf pada saat sangat maju perusahaannya. Ya tadi ya, kembali kepada Quran tadi. Kamu tidak akan sampai kepada keimanan yang paling sempurna sebelum kamu wakafkan harta yang paling berharga. Wah, itu tidak mudah ya. Kita biasakan sangat sayang ya. Tidak mudah sekali ya itu kita mewakafkan harta yang paling baik. Nah, ini yang dilakukan oleh Hamdat. Justru ketika perusahaannya sudah sangat maju, sudah sangat untung, dia mewakafkan perusahaannya. Kemudian ada Johor Corporation Malaysia. Ini sebenarnya perusahaan Pemda ya, perusahaan daerah di Malaysia sana, di mana perusahaannya itu mewakafkan 30% saham mereka. Jadi berkolaborasi dengan manajemen perusahaan mereka. Dan mereka sudah memiliki tujuan bahwa wakaf mereka itu antara lain itu saya lihat itu adalah mereka membiayai unit kesehatan. Ada beberapa, kalau nggak salah sampai 7 atau 13 ya, itu ada klinik kesehatan gratis dari hasil pengelolaan wakaf Johor Corporation Malaysia. Jadi bayangkan ya kalau misalnya ketika kita ini tervalisasi perusahaan, di Indonesia itu perusahaan bisa menjadi wakif, mengintegrasikan saham mereka ke usaha mereka itu dengan wakaf. Dan mereka memberikan kontribusi besar pada umat seperti contoh Johor Corporation ini. Kemudian ada Waris Investment LTD Singapura yang tadi saya jelaskan, ini 100% sahamnya milik MUI. Waris ini sendiri sih sebenarnya bukan nazir ya, nazirnya sendiri adalah MUI ya, MUI-nya, tapi dia mengelola melalui perusahaan. Jadi 100% saham Waris ini adalah milik wakaf. Dan ini core bisnisnya adalah properti. Jadi mereka memiliki beberapa gedung-gedung komersial di Singapura dan hasilnya itu adalah untuk wakaf. Kayak kalau kita lihat ya kenapa di Singapura itu nggak ada pengemis-pengemis. Karena sudah ada dana wakafnya dikelola seperti ini untuk keperluan masjid atau apa. Nah, jadi sudah di-manage dengan baik gitu. Dari pengelolaan ini mereka salurkan untuk wakaf alai itu, untuk beasiswa, untuk anak yatim. Jadi wakaf itu benar-benar termanage dengan baik. Kemudian ada Baitul Mal Muamalat, ini juga ya contoh satu pengelolaan wakaf uang di Bank Muamalat juga salah satu yang berhasil ya. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Dan terakhir ada Global Wakaf Corporation di USA Indonesia. Ini di Indonesia aja satu ya. Jadi ini beberapa contoh, mungkin nanti masih ada contoh yang lain ya. Silakan saja. Ini beberapa contoh yang saya temukan terkait dengan pengelolaan wakaf melalui manajemen corporate. Kemudian, ini tadi ternyata melalui corporate itu bisa bersinergi antara wakaf dan CSR. Ya, jadi tidak sedikit perusahaan-perusahaan itu mewakafkan saham mereka di kelola produktif, tapi nanti hasilnya itu mereka kolaborasikan dengan program-program CSR mereka untuk mendanai CSR mereka. Ini yang tadi dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tadi saya sebutkan ya di Indonesia.
Oke. Kemudian, nah ini, kita lihat foto contoh. Nah ini ya, ini beberapa contoh-contoh pengelolaan wakaf, produktif ya. Saya lihat ini ada pengelolaan wakaf dengan mendirikan rumah sakit nih. Ada Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah ini Semarang. Kebetulan saya berangkat ke sini, ternyata menariknya ya, ini tanah wakafnya dari dari warga NU, tapi yang ngelolanya Muhammadiyah, ya. Ini ada di, Semarang ya, bagus sekali rumah sakitnya, manajemennya juga bagus. Kemudian ada Rumah Sakit Ahmad Wardi. Nah, ini kolaborasi antar mitra, Nazir. Ada Nazir tanah wakafnya itu adalah Bank Wakaf Indonesia, pengetahuan saya. Kemudian Nazir fundraising-nya adalah Dompet Duafa. Nah, ini ya. Jadi mereka bersinergi. Bisa juga mitra, Nazir itu tidak hanya bermitra sendiri, dia bisa bermitra dengan Nazir yang lain. Kayak ini ya, tadi kita katakan ada sekarang kan, bank bisa menjadi nazir wakaf uang. Nah, nazir wakaf uang ini dia bisa menggandeng mitra-mitra nazir yang memiliki tanah yang tidak punya dana. Dia jadi bisa bermitra seperti contoh yang pada Rumah Sakit Ahmad Wardi ini. Ini kalau nggak salah di Serang. Kemudian ada yang sedang lagi berjalan sekarang adalah Rumah Sakit Salman. Ini sedang dibangun ya, dibangun tapi nggak tahu ini udah selesai apa belum. Tapi terakhir saya lihat ini masih dibangun. Kemudian yang sudah berkembang juga adalah contoh ini ya, Yayasan Wakaf Darut Tauhid. Nah, Anda kalau main ke sana itu ada kawasan khusus ya, kawasan berwakaf, termasuk mereka juga ada kawasan Darut Tauhid pesantrennya. Kemudian ini di depan masjid ya, depan masjid itu ada kawasan pertokoan. Nah, itu adalah kawasan ekonomi bisnis wakaf mereka. Kemudian di sini juga ada nih benar ya, ada pengelolaan SPBU wakaf. Ini ada Gontor nih, kalau kita mau belajar wakaf maksud di Gontor. Gontor juga sangat bagus dengan wakafnya. Di Gontor itu ada wakaf sawah ya. Jadi Gontor itu kenapa biayanya murah sekolah di situ, tapi sementara pendidikannya bagus dan berkualitas karena mereka aset-asetnya dana wakaf. Sebenarnya kita bisa meniru ya, seperti UII, Universitas Islam Indonesia itu juga dari wakaf dana mereka. Bahkan beberapa kampus di luar itu juga mengikuti konsep wakaf. Kalau nggak salah itu Harvard University itu juga mengikuti konsep wakaf. Nah, sebenarnya kenapa tidak ya, ke depan kampus-kampus juga bisa memiliki dana abadi dengan wakaf. Sehingga mereka bisa mengembangkan pendidikan, bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa mereka, bisa mengembangkan dana penelitian melalui wakaf. Bisa memiliki badan wakaf tersendiri. Contohnya yang paling utama itu mungkin yang paling tertua sejarah adalah Universitas Kairo ya. Universitas Kairo itu adalah yang satu kampus yang paling baik pengelolaan wakaf mereka. Bahkan mereka kampus, tapi mereka memiliki saham-saham di perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan tambang, ya, perusahaan-perusahaan mereka punya toko-toko juga yang produktif. Itu dimiliki oleh universitas. Tapi itu dari saham, itu dari wakaf yang dikelola. Jadi saya berpikir kenapa tidak ya, nanti mudah-mudahan Unpad juga punya ya. Lengkap, punya badan wakaf sendiri, bisa dikelola produktif. Nanti hasil wakaf itu bisa kembali kepada mauquf alaihi, bisa untuk pendidikan ya, bisa untuk memberikan beasiswa. Jadi manfaatnya bisa diberikan kepada kampus dan sekitar. Ini juga ada saya ini sempat ada satu lagi ada SPBU Masjid Samarang. Kebetulan saya pernah berkunjung di sini. Ini menarik sekali SPBU ini. Kenapa ini akhirnya mereka jadi join bersama bagian dari SPBU Wakif Masjid Agung Semarang? Karena ternyata setelah saya pelajari dari mereka, sebenarnya SPBU ini sudah berdiri lama. Baru disadari bahwa ternyata area SPBU ini adalah ternyata tanah wakaf. Itu kan agak ribut kan yang diperjuangkan sampai ke pengadilan sekali ribut ya. Karena akhirnya dimenangkanlah bahwa betul itu adalah dulu tanah wakaf yang hilang. Nah ini hati-hati ya, tanah wakaf banyak yang hilang, antara lain karena saat itu belum ada laporan secara sertifikat secara tertulis. Jadi nanti kalau kita ingin berwakaf juga jangan sampai wakafnya hilang, karena misalnya prosedur administrasinya kurang. Jadi kalau kita ingin berwakaf, prosedur-prosedurnya juga harus dipenuhi dulu untuk melindungi aset-aset wakaf. Nah akhirnya ini karena kebetulan SPBU-nya sudah berjalan, mereka akhirnya bernegosiasi diberikan bagian saham untuk SPBU ini, makanya di sini dituliskan SPBU Masjid Agung Semarang. Silakan yang ke Semarang dia ada tulisannya ya, ada SPBU khusus yang wakifnya itu adalah Nazir Masjid Agung Semarang. Kemudian, nah ada juga nih di Jawa Timur nih, ini adalah pengelolaan wakaf sawah. Jadi ketika kita ingin mengelola wakaf itu juga harus disesuaikan dengan kondisi. Misalnya memang kondisi tanah di desa atau di mana, itu nggak mungkin kita di gedung-gedung komersial, karena kondisinya kan di desa.
mungkin lebih atau taniannya subur misalnya, mungkin lebih cocok itu adalah dikelola dengan untuk tanian misalnya. Jadi ini sebagai contoh, ini, saya lihat ini di apa ini, di Pacet ya, Jawa Timur. Kemudian, nah ini ada lagi nih contoh juga yang berikutnya, ini juga ada pengelolaan tanah wakaf untuk perumahan rakyat rusunawa. Nah ini yang sedang kami teliti sekarang. Ini adalah pembangunan rumah produktif di Bojonegoro, di mana nazirnya NU, ini dibiayain oleh dana dari pihak PU. Bisa juga berkolaborasi mitranya dengan pemerintah. Jadi kita menyediakan perumahan-perumahan untuk rakyat yang mungkin mereka tidak terjangkau kemampuan membeli rumah, maka ada tanah wakaf itu bisa dibangunkan, perumahan rakyat. Jadi tapi di atas tanah wakaf, itu juga dimungkinkan. Jadi kita lihat ya banyak sekali model-modelnya. Selanjutnya ya ini yang tadi saya sudah jelaskan ya, ini yang tadi di daerah Kuningan nih. Ini tanahnya nggak besar sebenarnya, tapi letaknya strategis, ada di tengah kota. Ini adalah Gedung Raudah, kebetulan saya sudah pernah langsung ke sini. Ini gedung perkantoran hanya 3 lantai ya, ini 3 lantai. Ini tanah wakaf, kerjasama yayasan ini dengan, kalau Yayasan Mu'talimin ya, kerjasama dengan investor membangun perkantoran disewakan ya, selama, kerjasama selama 30 tahun dan daya bagi hasil. Nah ini sampingnya adalah penerimaan manfaat. Jadi wakif itu ketika dia berwakaf tanah, dia minta nanti dikelola, tolong hasilnya itu adalah untuk membiayai pendidikan. Salah satunya adalah ini, gedung pendidikan sekolah ya, ini digratiskan. Dari mana mereka dapat dana ini? Dari pengelolaan gedung wakaf ini. Seperti ini ya, ini berdampingan, nggak jauhan gedungnya. Kemudian, nah ini yang sangat bagus sekali ya, di Malaysia itu ada gedung Imara Wakaf, tepat di depan gedung KLCC. Nah saya lihat di Indonesia belum ada nih, kantoran elit seperti ini yang di atas tanah wakaf. Ada pihak, ada wakafkan tanahnya di letak yang sangat strategis, kemudian didirikan gedung perkantoran elit ya, oleh Nazir, kemudian gedung itu disewakan untuk kantor-kantor. Nah di sini Anda lihat ya, ini nggak jauh dari menara KLCC. Ini juga, saya lihat di Indonesia belum ada ya, mudah-mudahan nanti akan ada di Indonesia. Nah, ini yang paling amazing ya, ini sejarah wakaf Hotel Utsman bin Affan. Mungkin kalau Anda baca sejarah silakan di-googling banyak ceritanya ya. Berawal dari sejarah Utsman mewakafkan sumurnya, kemudian nazirnya terus mengembangkan kebun, dengan kebun kurma yang semakin berkembang, akhirnya dana terkumpul banyak sampai terakhir, didirikanlah ada Hotel Utsman bin Affan. Ternyata ini kebetulan ketika saya lagi di sana, saya juga melihat langsung, ada wakaf Utsman bin Affan, bayangkan sahabat Rasul yang sudah wafat sekian berapa tahun ratus tahun yang lalu, tapi wakafnya masih abadi. Inilah yang namanya sustainable ya, amal jariah yang tidak pernah terputus. Dan rekening di Saudi itu tetap rekening Utsman bin Affan. Coba bayangkan ya, masih ada loh. Jadi abadi. Jadi Utsman bin Affan yang sudah wafat sekian ratus tahun, tapi rekeningnya itu tetap nama dia, orang berwakaf di sana. Ini hotel ini silakan nih siapa ada yang mau umroh atau ada nggak jauh dari Masjid Nabawi. Dan ini hotelnya berkelas, hotel bintang 5. Dan ini memang kenapa ini bisa berkembang ya jujur aja karena nazirnya juga amanah. Nazirnya bisa menjaga, bayangkan, bisa menjaga wakaf dari zaman Utsman dulu sampai sekarang. Dan terus berkembang ya. Mudah-mudahan nanti Anda semua mahasiswa hukum ini bisa menjadi calon-calon wakif-wakif ya, menjadi wakif-wakif yang seperti Utsman. Benar-benar ini amazing sekali menjadi contoh wakaf produktif yang sampai sekarang tetap abadi. Nah, ini terakhir nih kegiatan kita ya, calon-calon wakif-wakif khusus entrepreneur seperti Anda, wakif-wakif milenial. Kemudian sebagai bentuk kesimpulan, jadi di sini kita lihat bahwa pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan umat disesuaikan dengan potensi aset wakaf dan wilayah pengembangannya itu pasti ya. Selain kita harus melihat mitigasi risiko ya, juga harus tahu selain kita harus sesuai regulasi, tapi juga kita harus mampu melihat aspek bisnisnya bagaimana, risikonya bagaimana ya. Kemudian yang kedua, tentu saja nazir agak sulit kalau berdiri sendiri, dia butuh mitra ya. Boleh saja dimungkinkan mitranya, tapi dengan catatan bahwa ketika mereka melakukan kerjasama itu harus sesuai dengan prinsip syariah ya. Kemudian yang ketiga, nah ini untuk pengawasan ya.
pengawasan agar aset wakaf itu terjaga dengan baik, agar kepercayaan masyarakat terbina, maka butuh koordinasi antar lembaga, terutama untuk koordinasi lembaga yang sifatnya controlling ya, dari pemerintah maupun internal termasuk dari pihak wakif. Itu juga diharapkan tetap bisa terus mengawasi aset-aset wakafnya. Kenapa? Supaya wakaf ini terjaga dengan baik dan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan amanat wakif. Kemudian, oke, demikian dulu saja ya presentasi dari saya. Ini tadi saya lihat sudah beberapa hadir juga dosen R4. Ada Pak Tarsius Murwaji. Assalamualaikum Pak Tarsius, selamat siang Pak. Juga yang peserta yang baru hadir lainnya. Demikian dulu paparan dari saya stop screen ya. Saya kembalikan kepada moderator. Enggak? Baik Ibu, terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Di sini kita sudah kehadiran beberapa dosen, termasuk Prof. Dr. Nia Kurniati, SHMH. Selamat datang Prof. Dan juga di sini ada Prof. Tarsi juga, dan dosen-dosen yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, selanjutnya kita akan langsung memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Dalam sesi ini dipersilahkan kepada para peserta untuk berinteraksi dan bertanya langsung kepada Ibu Dr. Helza. Namun sebelumnya, diingatkan kembali bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom komentar dengan format instansi, garis bawah nama, garis bawah pertanyaan, seperti sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Nah, setelah itu, jikalau sudah dipersilahkan oleh moderator, dipersilahkan untuk menyalakan mic-nya. Terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa saja untuk menekan tombol raise hand. Jika setelah dipersilahkan oleh moderator, baru dipersilahkan untuk on mic. Terima kasih. Baik, kepada Fadil Wirdian dari instansi Universitas Pajajaran, kami persilahkan. Baik, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Wirdian Ihsan dari Unpad, Bu. Izin bertanya. Kalau semisalkan ada masjid, Bu, yang statusnya merupakan wakaf, lalu direnovasi lagi oleh seseorang menjadi masjid yang lebih baik gitu, Bu. Terus misalkan di bagian masjid tersebut, semisal gentingnya, Bu, gentingnya itu direnovasi yang awalnya genting lalu menjadi beton, Bu. Nah, lalu genting tersebut dikemanakan, Bu? Apakah harus dikubur, dibuang, atau bagaimana ya, Bu? Soalnya kan kalau dijual itu tidak boleh ya, Bu, mutlak. Nah, kalau misalkan dibuang atau dikubur, bukankah itu mubazir atau tidak amanah, Bu, dalam mengelola wakaf tersebut? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Ini mau di-hold dulu pertanyaannya atau mau dikumpulkan terlebih dahulu? Boleh satu aja ya, biar nggak lupa ya. Oke, siap Ibu. Oke, tadi menanyakan tentang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mengelola aset wakaf, tentu saja kita juga harus melihat karakteristik ya. Karakteristik wakafnya seperti apa? Setiap benda wakaf itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya karakteristik tadi ya, gedung ya. Gedung kan bisa saja nanti nggak selamanya dia terus bagus, kuat, kokoh kan. Ada waktunya juga saatnya dia mungkin akan roboh gitu gedungnya. Yang penting esensinya, esensi kan masjid. Tentu saja nggak masalah. Yang nggak boleh itu misalnya tanam masjid, yang tanam wakaf, dia jual tanahnya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau esensi wakafnya tetap ada, bahkan sebenarnya bagus sekali nazirnya. Misalnya, justru itu yang sedang dikembangkan oleh pengembang wakaf produktif ya. Misalnya dia ada masjid, ya mendirikan masjid, kemudian dia renovasi masjidnya kembali dengan lebih bagus, tetap berdiri masjid, tapi kemudian dia tambahkan beberapa lantai di sana, misalnya di atas itu bisa buat gedung serbaguna misalnya, tapi tetap masjid esensinya, masjid tetap ada. Maksudnya adalah dengan mereka menambahkan gedung serbaguna di atas itu bisa diproduksikan dengan tujuan, tapi dengan tujuan ya pengelolaan gedung tersebut tetap untuk membiayai masjid, tetap untuk memakmurkan masjid, itu. Kalau lebih bagus ya kalau masjid itu hanya menadakan kan sedikit dananya kan. Misalnya masjid nih punya tempat space-nya masih luas.
Sementara mereka juga butuh dana untuk mengelola masjid kan. Misalnya bagaimana supaya untuk biaya marbot, bagaimana supaya, masyarakat bisa belajar ke masjid itu dengan gratis, kan butuh dana. Kalau mereka cuma menunggu perizinan sedikit. Nah, kemudian nazirnya kreatif. Oh, di sini ada space sedikit kosong. Ini kan kebetulan masjid ini dekat 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 misalnya dekat perkantoran. Boleh saja dia buat, kantin, ya, disewakan. Tapi dengan catatan keuntungannya itu tetap untuk masjid, pengelola masjid, ya. Untuk tetap memakmurkan masjid. Seperti contoh saya lihat beberapa masjid itu ada ya di misalnya saya lihat, itu masjid sampai disewain untuk ATM misalnya. Tapi tetap yang penting esensi masjidnya tetap ada. Yang nggak boleh itu adalah kalau esensi masjidnya hilang. Contoh itu ada kejadian kasusnya, ada wakif mewakafkan tanahnya di Tanah Abang untuk dari masjid oleh kakeknya dulu, ada cucunya balik lagi ke Tanah Abang, dia heran, di mana posisi masjid kakek saya dulu? Nanti dia masih punya dokumennya. Dia telusurin, karena mungkin sudah lama tidak dipantau, di situ ternyata sudah jadi ruko. Nah ini, masjidnya nggak ada lagi, yang ada ruko. Itu sampai digugat ke Mahkamah Agung itu, sampai proses peradilannya. Nah itu yang jelas-jelas nyalahin. Kalau misalnya dia pembenahan, pembaharuan, itu nggak masalah, ya. Karena memang esensi gedung kan bisa saja dia tidak selamanya, kokoh ya. Yang penting esensi masjidnya itu tetap ada. Bahkan misalnya itu malah lebih bagus kalau seandainya nazirnya kreatif. Kreatif misalnya mencari dana bagaimana tapi tetap tetap dengan catatan, sekali lagi ya, tetap dengan catatan produktif itu tetap kembali kepada masjid, gitu. Kalau dia sudah dari situ, itu menyalahi. Nah, bagaimana tadi tentang gentengnya yang sudah rusak, ya nggak masalah dikubur, dijual atau dijual juga nggak masalah, asal asal itu tetap baik lagi ke untuk masjid. Kan esensinya kan adalah masjidnya kan, itu yang penting tidak boleh hilang. Ya, contoh yang kedua misalnya, esensi wakaf saham misalnya. Saham itu kan kalau kita lihat di pasar modal syariah, itu kan ada list waktu ya, list waktu 6 bulan, apakah masuk saham syariah atau tidak. Ternyata ada yang berwakaf saham, 6 bulan kemudian sahamnya nggak keluar dari list syariah. Nah, itu dimungkinkan saja itu sudah dijual oleh si nazir untuk membeli saham yang syariah yang baru. Jadi tetap tetap dilihat karakteristik dari masing-masing, jenis benda wakafnya. Kira-kira begitu ya? Baik, terima kasih Ibu. Untuk Saudara Fadil, apakah sudah terjawab sekiranya pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, mungkin kita bisa lanjut kepada penanya selanjutnya, kepada Muhammad Zaki Fakhrin, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih Bu Helza telah diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah boleh mengubah tanah wakaf yang sebelum diwakafkannya itu, tanahnya itu sebagai tempat yang ada unsur kemaksiatannya gitu, Bu? Misalnya kayak tempat yang ya mengandung unsur kemaksiatan gitu. Terus, diwakafkan untuk menjadi tempat, untuk kepentingan dakwah atau sebagainya gitu, Bu. Apakah proses perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia? Gitu aja mungkin, Bu. Terima kasih. Maksudnya perubahan gimana? Apakah tanah itu awalnya sudah wakaf atau memang bukan tanah wakaf? Bukan tanah wakaf, Bu. Oh, ya yang penting kalau kalau hukum sih, yang penting jelas dulu misalnya tanah wakaf ya, jelas dulu itu statusnya punya siapa tanah wakaf itu. Yang penting jelas belum status wakaf ya, yang penting jelas dulu tanah itu milik siapa. Tanah itu milik siapa, nanti nggak masalah dia diwakafkan untuk dibangunkan wakaf. Tapi yang penting adalah apakah tanah itu akan dicek secara hukum. Pertama, apakah benar milik wakif ya, yang sah ya. Kemudian, apakah tanahnya tidak tidak dalam kondisi sengketa, apakah tanahnya tidak dalam kondisi jaminan. Nah, itu biasanya ketika ada formulir ya, di KUA itu nanti, itu ada list yang harus di-checklist di situ. Jadi benar-benar harus petermain dulu, penuhi dulu, baru nanti, dilanjutkan untuk akad wakafnya. Dan jelas kalau dia tanah harus tanah milik. Milik tapi boleh juga tanah dengan status HGB juga boleh tadi ya, tapi jangka waktunya menyesuaikan juga dengan masa waktu HGB kalau diwakafkan. Karena disesuaikan dengan jangka waktu tersebut. Sebenarnya menurut saya sih nggak masalah, yang penting status tanahnya itu. Kecuali misalnya tanah wakaf, udah wakaf, kemudian nggak disalahgunakan peruntukannya. Misalnya si, tanah wakafnya nggak diberdayakan, malah tanah wakafnya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukan wakaf. Nah, itu juga bertentangan. Kan nazirnya bisa diganti. Tapi kalau tanah wakafnya tidak ada tembang maksud kan kamu,
tapi maunya tuh mau hijrah gitu ya. Mau hijrah, ya mungkin kalau hukum sih menilainya dari lebih dari sisi status hukumnya aja. Seperti itu, menurut saya Muhammad Fati. Baik, terima kasih Ibu. Kepada Saudara Zaki Fahril, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Cukup, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu. Ini juga ada beberapa penanya dari kolom chat, mungkin izin saya bacakan ya Ibu. Dari Umum Ira, izin bertanya Bu, apakah uang yang kita dapat tidak sepenuhnya halal, seperti terdapat hasil bunga di dalamnya, apakah kita boleh tetap wakafkan? Apakah akan barokah wakafnya? Terima kasih. Oh ya, itu ahli fikih yang sudah baca ya. Tapi sepengetahuan saya, memang harta wakaf itu harus harta yang bersih. Allah hanya menerima dari yang bersih. Jadi baiknya memang harta itu bersih dulu. Kalau dalam konteks yang lebih luas ya, misalnya di badan wakaf itu kan ada konsep corporate governance ya. Check and checklist, jangan sampai misalnya ada yang berwakaf dari hasil pencucian uang misalnya. Ya, uang diwakaf. Nah itu biasanya kalau di BW itu ada peraturan juga ya, setahu saya kalau ada senilai sekian dari mana sumber itu dicek dulu. Dicek dulu dari mana sumbernya. Kalau kita secara pribadi ya paling cuma 10 juta, misalnya 1 juta misalnya. Saya tahu nih tapi ini uang gimana. Ya sepengetahuan saya itu apa yang sepengetahuan yang saya ketahui bahwa wakaf itu berasal dari hal yang bersih. Ya, dengan cara yang bersih juga. Jadi kita sebaiknya tidak mewakafkan harta yang dari yang tidak halal. Jadi karena yang sepengetahuan saya Allah hanya menerima dari yang bersih. Demikian ya. Baik, Ibu. Mungkin saya izin lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nusa Makarim. Izin bertanya, seseorang mewakafkan tanah untuk membuat masjid di kampung. Wakaf tersebut mengharapkan tanah tersebut digunakan untuk sholat Jumat, kajian-kajian secara umum tanpa embel-embel kelompok tertentu. Tapi, seiring berjalannya waktu, ada sebuah kelompok yang pengajiannya diadakan di situ, semua kegiatan dan amalan dilakukan di situ, sehingga seolah-olah masjid punya identitas kelompok tersebut. Bagaimana hukumnya, Ibu? Nah, ini memang esensi masjid tetap jalan ya. Sebenarnya esensi masjidnya tetap jalan. Ya sebenarnya sih itu hanya mungkin penyelesaiannya secara internal ya. Yang penting kan masjid tetap berjalan, tapi kalau sudah dibatasi, ya ini fungsi pengawasan boleh ya. Saya pikir kalau ada hal-hal seperti ini, bagusnya memang harus ada dialog antara wakif, nazir ya, karena sama dengan kasus ini kan belum sampai sengketa misalnya, bahkan dalam sengketa wakaf pun sebenarnya tidak serta-merta diselesaikan langsung ke pengadilan, tidak, tapi diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Jadi sebenarnya kalau ada hal-hal seperti ini sebenarnya wakif bisa saja berdialog dengan nazir ya, kembali kenapa jadi seperti dia keuntungan semula bahwa masjid ini seperti apa. Jadi bagusnya kedepankan dialog seperti itu. Kecuali kalau nanti sudah masuk kasus yang lain ya, kasus pidana atau apa, nah itu tentu saja secara hukum diselesaikannya. Tapi kalau masih ada perbedaan pemahaman, perbedaan mazhab, ya baiknya sih menurut saya diselesaikan dulu secara internal, gitu ya. Tapi tetap masjid tetap berjalan. Masalah hukumnya seperti apa ya, mari rihlah gitu bersama-sama gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Izinkan saya membacakan lagi pertanyaan dari beberapa peserta. Dari Falujah, izin bertanya, apabila ingin mengamalkan wakaf dalam ranah CSR dalam perusahaan, adakah syarat-syarat tertentu dalam membedakan dana untuk CSR sendiri dan dana untuk wakaf? Apa yang kemudian menjadi pembedanya? Nah itu peraturan secara khusus tentang CSR sini sebenarnya gini ya, kita tetap mengikuti ranah aturan yang ada. Mana yang memang menjadi sebenarnya CSR itu sendiri bukan kewajiban ya, bukan kewajiban. Ini kan hanya kaitan antara si wakil perusahaan ingin berwakaf ya. Jadi gitu ya, kita kembali kepada ranah hukum ya. Ingin berwakaf, tapi dia pengen tujuan wakaf itu adalah nanti disebutkan kegiatan mereka misalnya. Nah, kalau kita perhatikan dengan undang wakaf, kembali lagi bahwa tujuan wakaf itu untuk apa sih? Nah, kita lihat tadi pasal 22 kan, bahwa tujuan wakaf itu wakif boleh memilih. Misalnya ya, wakif memilih misalnya perusahaan ini ingin berwakaf ya,
kemudian dia ingin nanti mengatakan ketika itu didistribusikan, dia akan menggandeng nama CSR mereka. Itu sama saya oke aja. Yang penting tidak bertentangan dengan wakaf. Non-wakaf itu misalnya untuk apa sih wakaf itu? Misalnya ternyata perusahaan ini ingin mewakafkan untuk biaya pendidikan, beasiswa misalnya. Tapi itu kan masuk ke ranah tujuan wakaf kan bisa untuk beasiswa tadi. Atau misalnya perusahaan ingin dari hasil wakafnya ini mau untuk kesehatan, masuk kan tadi di pasal 22. Nah itu dia bisa ke sana. Atau misalnya perusahaan ini wakafkan untuk dia jadi modal ekonomi untuk UMKM, masuk itu kan. Nah, maksud saya itu tetap disinergikan dengan tujuan wakaf yang ada di undang-undang. Oke, masuk. Hanya mungkin dalam praktek dia pengen mensosialisasikan bahwa ini kami anggap ini sebagai agenda CSR kami, ya sebenarnya nggak masalah. Yang penting tidak bertentangan dengan apa yang sudah diamankan undang-undang wakaf. Kira-kira seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya dari Prof. Nia Kurniati. Izin bertanya terkait wakaf uang yang ditanamkan untuk investasi, tetapi kemudian perusahaan bangkrut tidak menghasilkan keuntungan. Bagaimana kelanjutan dengan wakaf uang tersebut? Mengingat wakaf itu tidak boleh merugi. Begitu Ibu. Ini menarik sekali ya. Aduh, Assalamualaikum Prof. Ini ya. Waalaikumsalam, Dr. Felza. Maaf saya off cam ini ada trouble dengan kamera saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini juga ada ada Dr. Nun nih, khusus wakaf uang nih. Assalamualaikum Dr. Nun. Kayaknya lagi off cam. Waalaikumsalam, Bu Dr. Helza. Maaf saya off cam ya, Bu Dr. Helza. Ya. Kita diskusi aja bareng-bareng nih, ada ahli wakaf juga nih. Ada Ibu Deviana juga, ada Ibu Santi, ada Ibu Rika, ramai alhamdulillah ya. Ya, Ibu Nia, memang saya sempat yang ditanyakan Bu, bagaimana kalau kita berwakaf uang, namanya bisnis kan, nggak selamanya bisa belum tentu juga kita sudah benar-benar buat mitigasi yang sebaik-baiknya ya. Tapi tetap saja misalnya kerugian itu tetap ada misalnya. Nah, ini makanya itulah salah satu alasan ya menurut saya kenapa akhirnya LKS wakaf uang itu melalui LKS syariah. Karena LKS syariah itu biasanya mereka sudah berintegrasi dengan penjamin syariah. Berarti sudah berintegrasi dengan penjamin syariah. Nah, biasanya kalau diinvestasikan langsung melalui LKS, itu otomatis biasanya dia sudah terintegrasi dengan penjamin. Nah, yang agak sulit adalah ketika si nazir menginvestasikan secara langsung. Nah, ini memang ada peraturan dari Badan Wakaf Indonesia juga ya, bagaimana sih kalau seandainya nazir ingin berinvestasi langsung, apakah dia sudah menyiapkan ranah jaminan di situ? Dalam konteks logika hukum, sebenarnya bisa juga ini diasuransikan asetnya. Seperti itu, salah satu cara untuk mencegah, untuk menjaga keabadian aset wakaf, Ibu Nia, yang sepengetahuan saya yang tahu. Tapi ada juga beberapa nazir di lapangan, mereka nggak pakai menjamin. Ya udah laksanakan aja gitu. Nah, ini memang ini sebenarnya agak kontroversial, ada kekhawatiran bagaimana kalau nanti ada resiko. Jadi memang yang pertama ketika wakaf itu mau diproduktifkan, benar-benar si nazir harus memilih proyek yang benar-benar mitigasinya itu yang paling kecil gitu loh. Karena ini dana umat ya, kecuali kalau dana dia sendiri. Dia harus biasanya dia akan mencari bisnis-bisnis yang kira-kira resikonya itu nggak besar, yang aman-aman gitu, aman-aman saja gitu. Dia tidak akan bermain di bisnis yang risikonya tinggi. Yang pertama dilakukan. Yang kedua adalah dia melakukan langsung ya, nazirnya langsung menitipkan dana wakaf uangnya melalui LKS, kelola oleh LKS ya syariah, karena LKS otomatis dia sudah ada penjamin syariah. Atau yang ketiga, tentu saja di sini nazirnya harus bisa juga mengasuransikan asetnya, aset apa yang bisa diasuransikan, sehingga kalau seandainya nanti ada risiko, dia tetap bisa menjaga keabadian aset wakaf tersebut. Kira-kira mungkin seperti itu, Bu Nia, yang sepengetahuan saya, Bu Nia. Maaf, mau menambahkan, Bu Dr. Helza, pertanyaan sedikit terkait tadi kalau dia diasuransikan. Apakah lembaga asuransinya itu harus asuransi syariah? Oh iya, itu yang pertama. Kemudian ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya wakaf uang ini mau diintegrasikan ke LKS itu, apakah itu harus minta izin dulu kepada nazir atau bisa langsung aja tanpa izin? Itu aja. Terima kasih. Oke.
Pengetahuan saya, Bu, terakhir itu ada peraturan BWI memang tentang pedoman wakaf uang, Bu. Di situ sebenarnya nazir ketika menitipkan wakaf uang melalui bank syariah itu dia bisa mengadakan perjanjian, Bu, dengan bank syariah, poin-poin mana yang misalnya nazir meminta ini dikelola seperti apa. Tapi kalau misalnya nazir memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bank syariah itu juga dimungkinkan, Bu. Nah, yang menarik sekarang itu dengan Undang-Undang 4 ya 2023 itu bank syariah bisa langsung menjadi nazir wakaf uang. Nah, ini disertasinya Ibu Nun nih. Nah, itu jadi Bu Nun, sorry, Bu Nia, itu nazir bisa ini Bu, bisa bernego dengan pihak bank Bu, bikin perjanjian misalnya dia membuka kesempatan nazir wakaf uang, dan dia bisa meminta mau dialokasikan ke mana. Atau juga bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pihak bank. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Bu Dr. Helza. Sukses selalu ya. Sama-sama, Bu. Atau Ibu Nun, ini juga ahli wakaf uang nih. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata masih ada satu penanya lagi dari kolom komentar dari saudara Alvin. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah seseorang dapat melakukan wakaf uang jika memiliki hutang? Dan apakah boleh seseorang berwakaf uang atas nama orang lain atau orang yang telah meninggal? Oh, ini jawabnya ada hadis juga saya ada ustadz yang menjawabnya itu. Ini secara ini ya, kalau saya melihat tingkatan hukum ya antara bayar hutang sama bayar wakaf. Wakaf itu kan sifatnya sunnah ya, walaupun sunnah wakaf yang diutamakan. Tapi membayar hutang itu lebih wajib. Menurut saya kalau memang ada hutang lebih baik kita bayar hutang dulu. Karena tingkatan hukum ya, tingkatan hukum yang kita utamakan. Batu kalau kita sholat gitu ya, sholat wajib kah atau tahajud gitu. Ya bagusnya sih dua-duanya gitu. Tapi kalau nggak bisa ya setidaknya wajibnya jangan ditinggalkan dulu. Nah, sepengetahuan saya tingkatan bayar hutang itu lebih utama. Jadi kita utamakan dulu bayar hutang. Kecuali misalnya kalau ini hutangnya ada cicilan, sementara wakafnya hanya sedikit, misalnya hanya sebagian ya itu bisa diatur-atur ya. Tapi kalau secara tingkatan hukum, ini menurut saya ya, subjektif saya itu tetap bagusnya sih hutang dulu, karena hutang itu wajib harus dibayar. Kalau wakaf itu kan sebenarnya dia itu sunnah muakkad ya, tapi sangat diutamakan. Demikian, Lutfi. Oh ya, sama ini pertanyaan izin follow up Ibu. Apakah Ya. boleh seseorang berwakaf uang atas nama orang lain atau orang yang telah meninggal? Oh ya. Ada hadis yang pernah saya baca, sampai saya lupa hadisnya. Itu memang sangat dianjurkan ya. Ada seorang ini saya mungkin ingat aja. Ada seorang bertanya kepada Rasul, "Rasul, saya belum sempat berbakti kepada ayah ibu saya dan mereka sudah meninggal dunia. Apakah saya boleh bersedekah?" Bismillah, itu sangat dianjurkan. Dan itu sangat ditunggu oleh orang tua kita. Jadi, enggak ya, saya juga berpikir kalau nanti ada orang tua yang sudah wafat, wakafkanlah atas nama mereka. Itu hadiah terindah yang bisa kita berikan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para peserta yang sudah bertanya dan berpartisipasi dalam acara dengan sangat antusias. Namun sayang sekali, waktu untuk sesi perbincangan kita sudah habis. Untuk selanjutnya, terdapat closing statement yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Helza setelah pembicara. Kepada Ibu Dr. Helza, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Ini kegiatannya sebagai kegiatan awal ya dari kita dengan Gamasis, tapi saya sangat bersyukur ya sudah bisa melibatkan mahasiswa. Terima kasih juga kepada peran serta semua peserta yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada para dosen, juga kolega-kolega yang mungkin tidak bisa sebut satu-satu ya. Ini ada beberapa kolega-kolega yang hadir di sini. Terima kasih semua rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kami dari Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah, kami berkolaborasi dengan Gamasis, mahasiswa FH Unpad, untuk mengadakan kajian spesial Ramadan. Dan ini mengangkat tema tentang wakaf sebagai bagian dari social finance dalam Islam selain zakat, karena ini juga sangat bersinergi dengan suasana sekarang pada saat Ramadan, di mana memang Allah akan meningkatkan yang lebih ketika kita berzakat dan berwakaf di bulan Ramadan. Tentu saja kita tetap ada berzakat wakaf di bulan yang lainnya,
tapi terutama di bulan Ramadan ini pahala yang diberikan itu lebih berkah dan lebih berlimpah gitu ya. Mudah-mudahan dan kita juga harus bisa memahami bahwa dengan adanya kegiatan ini kami berharap kami bisa memberikan edukasi, berbagi sharing edukasi dari pusat kajian bahwa pemahaman wakaf yang selama ini hanya sebatas tanah kuburan gitu ya, hanya sebatas masjid. Nah, itu sebenarnya justru kita terlambat. Zaman Rasul pun tidak demikian ternyata. Rasul pun sebenarnya sudah memproduktifkan itu. Mungkin kita yang selama ini literasi kita yang kurang dan mungkin juga sosialisasi yang kurang, maka melalui dengan program ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah kita memahami bahwa wakaf itu potensinya tidak hanya sekedar potensi yang sifatnya untuk kepentingan ibadah ritual semata, tapi yang penting adalah untuk kesejahteraan umat. Dan makanya kita mengenal istilah wakaf produktif. Dan sekali lagi saya ingatkan yang paling utama, bahwa produktif itu ujungnya tetap untuk keuntungan wakaf alai. Jangan sampai terlupakan semangat produktif, tapi ternyata produksinya tidak. Nah, yang utama itu adalah distribusinya. Dan sudah saatnya juga ini masuk ke manajemen yang profesional. Dan kita harus ketahui bahwa ternyata wakaf ini juga sudah sangat maju. Kita juga harus berkaca kepada negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia. Mereka sudah memiliki manajemen corporate yang bagus. Dan saya berharap ini bisa menginspirasi Indonesia ke depan dengan semangat terakhir adalah semangat social entrepreneurship. Jadi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi ada niat untuk berbagi kepada yang lemah. Demikian kata penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga izin menyimpulkan acara kita pada hari ini, yaitu tadi kita sudah melewati tilawah ya. Setelah itu ada sesi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Helza, dan ternyata wakaf itu sebagai ibadah yang berdimensi sosial, berdimensi secara universal, tidak hanya praktiknya dalam hanya tertentu saja, dan memiliki manfaat yang sangat luas bagi kepentingan umum tentunya. Dan juga inti ajaran yang terkandung dalam manajemen wakaf itu adalah menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh al-mauquf alaih yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Helza ya. Al-mauquf alaih itu penerima manfaat wakaf. Sehingga semakin produktif harta benda wakaf, semakin besar pula penyaluran manfaat wakaf kepada penerima manfaatnya, serta akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif atau pihak yang mewakafkan, begitu ya Ibu kira-kira. Baik, mungkin acara selanjutnya adalah pembacaan doa dari Ketua Damasis Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, yaitu kepada Kang Regan. Kepada Kang Regan, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik Lutfi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Helza Novitalita, Bu Doktor, atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah, Departemen Hukum Ekonomi FH Unpad, yang bekerjasama dan berkolaborasi dengan Gamasis FH Unpad. Semoga di tahun kedepannya atau di next kesempatan lainnya kita bisa mengkolaborasikan kebaikan, menarasikan kebaikan, dan terus menjaga silaturahmi dengan baik sehingga kita dapat menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan di KMFH tercinta. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, seluruh peserta, kepada ibu bapak dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jazakumullahu khairan kasiron. Semoga apa yang kita simak sama-sama, apa yang kita dengarkan dari pembicara kita mendapatkan kebaikan, dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya kita mengisi kegiatan yang bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Dan izinkan saya untuk menutup dengan doa penutup pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dhalali wajhikal karim. بذلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Regan atas doanya. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Helza yang sudah menyampaikan materi yang insya Allah menjadi insight baru bagi kita dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, acara selanjutnya adalah dokumentasi. Kepada seluruh partisipan dimohon untuk mengisi link presensi kehadiran yang sudah di-drop di kolom komentar tadi, dan juga dimohon untuk menyalakan kamera karena kita akan ada sesi dokumentasi. Kepada panitia kami persilahkan. Baik, mungkin dari panitia sudah siap untuk di-capture. Aman. Baik, untuk peserta mungkin ada yang ingin menyalakan kameranya. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kepada panitia dipersilahkan untuk meng-capture 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Mungkin dari panitia ada gaya khusus? Oh, baik. Untuk menyambut bulan Ramadan sekaligus Idul Fitri nanti. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan panitia semua, terkhusus juga kepada Ibu